dan sepanjang 2024 keluar kan? Kalau Bapak Ibu ikut pertemuan ini kan keluar kan? Kalau kemarin pada saat apa masa prapaskah juga keluar kan? Lalu muncul lagi di masa Advent. Bahkan di depan itu ardas kita kan? Dua sepanjang 2024 misalnya apa tuh Bapak Ibu? Apa temanya? Solidaritas dan subsidiaritas. Maka ini yang kemudian dicoba oleh Kusupana Jakarta untuk senantiasa didengungkan pada masa sepanjang 2024. Ensikliknya Yohanes Paulus II menulis begini, saya baca ya, bahwa solidaritas bukan suatu perasaan haru yang samar-samar atau rasa sedih yang dangkal atas ketidakberuntungan begitu banyak orang. Sebaliknya, solidaritas merupakan ketetapan hati yang kokoh membaktikan diri demi kesejahteraan bersama. Maka kita buka Alkitab kita, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ini perikop yang saya percaya Bapak Ibu sudah pernah baca, pasti ceritanya seperti apa Bapak Ibu sudah hafal. Maka saya tidak akan sebutkan satu persatu ayatnya, tetapi kemudian saya mau mengajak kalau dengan satu pertanyaan, siapa yang kemudian membuka pembicaraan antara dengan Yesus ini? Siapa kira-kira di dalam cerita itu? Ahli Taurat yang tujuannya ngapain? Jelas ya dikatakan ayat 25. Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi Yesus tidak mau terjatuh ke dalam pencobaan itu, maka kemudian dia menjawabnya dengan sebuah cerita yang terkenal ini, yaitu cerita tentang orang Samaria yang murah hati, bahwa tanggung jawab yang karena baptisan itu melekat dalam hidup Bapak Ibu dan saya, maka nggak bisa kita membatasi sesama kita adalah mereka yang kemudian satu iman saja, mereka yang kemudian hanya dalam tanda kutip satu golongan saja dengan kita, tetapi semua orang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan di bagian yang ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih. Begitu juga dengan kita, lewat satu perikop ini kita tahu persis akhirnya bagaimana kemudian kita harus kemudian melakukan yang namanya solidaritas dan subsidiaritas. Seperti ketika Tuhan Yesus kasih teladan yang kemudian saya pengen banget kita kemudian membaca di dalam satu perikop yang lain di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ini judul perikopnya apa Bapak Ibu? Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus itu siapa? Orang buta, miskin apa kaya? Miskin. Orang buta ini apakah dipedulikan oleh banyak orang? Enggak. Bahkan dikatakan apa? Dia disuruh apa? Diam. Malah mereka yang dengerin Tuhan Yesus melihat Bartimeus apa? Diam. Kan dia cenderung teriak-teriak terus kan? Bahkan begitu dengerin Tuhan Yesus dia teriak lebih keras lagi. Justru rupanya seringkali yang menjadi hambatan Tuhan adalah para pengikut Yesus. Dan cerita tentang Bartimeus itu adalah cerita bagaimana Yesus itu sudah banyak ngomong sama para pengikut Yesus yang lainnya. Udah setengah perjalanan Yesus nih. Bentar lagi kalau Yesus mau disalib dan meninggal di kayu salib. Nanti Yesus sudah ngomong bicara banyak sama pengikut Yesus. Tapi justru para pengikut Yesus ini mengatakan apa? Diam. Maka mereka yang sakit dan yang miskin pada zaman Yahudi pada saat itu adalah mereka yang kemudian dianggap berpunya dosa atau orang tuanya buat dosa. Maka ini adalah orang marginal sebenarnya, orang yang tersingkirkan dalam kehidupan sosial. Kalau kita jadi, bayangkan kalau kita jadi Bartimeus, apakah kita sanggup melihat rahmat Tuhan dalam hidup kita? Rasa-rasanya manusia itu punya kecenderungan ya Bapak Ibu. Dan saya percaya kita semua setuju. Dalam keadaan-keadaan yang sulit, manusia itu cenderung melihat masalah dibanding melihat rahmat Allah. Manusia itu cepat melihat masalah tetapi lambat melihat rahmat. Kita butuh berproses panjang kali lebar ketika ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam
Yesus sembuhkan matanya, yang Yesus lakukan adalah sedang memanusiakan dirinya. Yesus sedang menyembuhkan mentalitasnya. Sebelum Yesus menyembuhkan fisiknya, matanya, Yesus sedang menyembuhkan mentalitasnya. Apa yang dia inginkan, mungkin untuk pertama kalinya ada yang mau dengerin. Mungkin untuk pertama kalinya dia merasa tersapa. Untuk pertama kalinya ada yang dia inginkan itu adalah penting. Maka dia bilang, aku ingin melihat. Maka Yesus tanya, mengasihi. Permenungan ini ada 2 poin saja dari malam ini. Yang pertama adalah mengasihi sepenuh-penuhnya adalah sikap yang dibutuhkan untuk bersikap solider dan subsidiaritas. Maka kadang-kadang ketika kita memberi untuk berusaha solider, kan, kita juga butuh memberi kasih kepada mereka yang kita kasih. Ini saya lagi mau pelayanan ke satu persekutuan doa juga. Waktu tiba-tiba ada orang itu teriak kencang, baru dia panggil nama saya, dia bilang begini, "Oh Chris, dari bahasa dan nadanya, orang ini kebutuhan khusus." Lalu dia duduk di sebelah saya, lalu dia bertanya begini sama saya, "Kok, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan manusia?" Pertanyaannya saya rasa baru bisa jawab. Tapi hari itu ingat ya, tadi saya dalam keadaan capek kan, mau duduk kan, habis melewati macetnya Jakarta yang setengah mati ini. Dalam hati saya yang jahat dan kecil, saya yang jahat itu, gue lagi capek, gue jelasin itu kasar sekali kan, maka dia nggak ada terus kan. Saya jawab seadanya. Tapi kan saya anak Tuhan, Bapak Ibu anak Tuhan. Kalau enggak mungkin hari Senin itu datang ke gereja, itu enggak. Hari Minggu datang ke gereja. Itu kan pasti otak saya tiba-tiba masuk kayak Alkitab. Waktu aku lapar, nggak kasih aku makan. Waktu aku haus, aku nggak kasih makan. Waktu aku ada di dalam penjara, kamu nggak kunjungin aku. Apa yang tidak kamu lakukan buat orang ini, kamu tidak melakukan yang benar. Langsung tertanam di otak saya. Dalam hati saya masuk, "Ups, I'm sorry bro, saya buat kesalahan yang fatal. Saya buat kesalahan yang tidak layak." Maka di detik yang berikutnya, perkara dia ngerti itu urusan belakangan, bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya mengasihi dia sepenuhnya. Kita punya kecenderungan mengasihi apa yang kita lakukan dalam pelayanan, tetapi jangan-jangan kita tidak mengasihi orang-orang yang kita layani dengan baik. Solider itu nggak begini, bukan soal perbuatannya, tetapi hatinya juga harus kita kasih ke orang-orang yang kita layani. Maka di detik berikutnya saya jelasin panjang kali lebar, dia nanya saya harus layani. Saya buat kesalahan yang besar hari ini, dan saya nggak mau untuk cerita sama Bapak Ibu. Tetapi yang penting adalah pertobatan harus terus terjadi, khususnya di masa-masa Advent. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kalau tadi kan Bartimeus yang melakukan kesalahan kan? Tadi Yesus yang melakukan kesalahan. Sekarang saya tanya, apa yang dilakukan Bartimeus dan Anda berikutnya? Poin yang kedua ini. Apa Bapak Ibu kira-kira? Ayat terakhir 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Apa Bapak Ibu? Yesus suruh ngapain? Suruh pergi kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus yang disembuhkan? Mengikuti Yesus. Kontradiksi dengan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami perjumpaan dengan Kristus rupanya tidak akan tinggal diam dan pergi begitu saja. Tetapi justru ngapain Bapak Ibu? Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, membawa Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengikuti Yesus berarti melakukan apa yang Yesus lakukan, seperti solider, punya sikap subsidiaritas,
dan khususnya melihat tuayan senantiasa dalam kehidupan kita. Pasti Anda dan saya punya kesempatan senantiasa untuk berbuat baik, bersikap murah hati, bersikap yang namanya solider dan subsidiaritas. Pasti dalam keadaan apapun, dalam hari-hari dalam kehidupan kita. Kalau kita seorang pegawai, jadilah pegawai yang baik. Kalau kita seorang anak, jadilah anak yang baik. Jadi orang tua yang baik, itu kan begitu. Jadi mertua yang baik. Jadi mengaku yang baik gitu ya. Maka menunjukkan siapa Kristus di dalam hidup kita. Ada nggak ceritanya Teresia Lisieux? Dia seorang pujangga gereja, diangkat gereja sebagai pujangga gereja. Bapak Ibu tahu, kalau mau jadi, dia bukan sekedar santan, dia bukan sekedar orang kudus saja, tetapi dari ratusan santo dan santa yang diangkat oleh gereja menjadi orang kudus, hanya ada sekitar 32 yang disebut dengan pujangga gereja atau dalam bahasa Inggris Doctor of the Church. Mereka punya alasan, yaitu dia harus mampu mewariskan iman kepada gereja. Banyak dari para pujangga gereja itu adalah doktor, sebenarnya para filsuf. Thomas Aquinas tahu? Gurunya Albertus Magnus, Hieronymus yang menerjemahkan Alkitab. Mereka adalah khotbah dan guru biasanya. Tapi tidak demikian dengan Santa Teresia Lisieux. Kalau Bapak Ibu datang ke lembah Karmel, yang kemudian ada patung besar, wanita itu baru namanya itu Teresia dari Lisieux, Teresia dari anak-anak Yesus. Dia jadi seorang suster umur 14 tahun dan meninggal sekitar umur 24 tahun. Lalu dong, dia tidak pernah keluar dari biara sekalipun. Dia hidup hanya untuk di dalam biara. Dia melakukan segala sesuatu yang ada dalam dia. Apa yang dia lakukan tuh? Di dalam biara ini. Dia melakukan nyapu. Itu aja yang dilakukan oleh bapaknya sehari-hari dalam hidupnya. Tapi ceritanya kan, dia cuci baju. Kan kalau suster-suster zaman itu masih beberapa ratus tahun. Itu dia coba itu di halaman ini. Tapi kan kena sinar matahari yang di panas. Tapi dia bangun paling pagi, punya punya waktu dan punya tempat untuk memilih sebenarnya tempat yang paling terbaik. Tapi dia justru pilih tempat yang tadi karena sinar matahari kena paling panas. Bingung kok orang-orang? Tanya sama dia. Saya pilih tempat itu supaya saudari-saudari suster saya tidak kena tempat itu. Ada satu suster tua di sana, udah tua, sakit-sakitan, berikutnya suka biasa ngikutin tua, sakit-sakitan, suka marah-marah. Gak ada yang mau nemenin, suster-suster yang lain gak ada yang mau nemenin. Gak ada yang mau nemenin. Lalu kemudian hanya ada suster Teresia Lisieux yang ambil makanannya. Kan kalau dia rawati itu makan di ruang makan. Dia ambil makanan, dia suapin itu suster di makanan, dan akhirnya meninggal di pelukan Teresia Lisieux. Di dalam pelukannya, di dalam buku hariannya itu yang dia persembahkan kepada gereja, akhirnya dipersembahkan ke dalam gereja. Lewat buku harian itu dia kenal bahwa tidak perlu melakukan perbuatan yang besar. Perbuatan kecilnya nggak apa-apa, tapi lakukanlah dengan cinta yang besar. Lakukan hal kecil dan sederhana yang dijiwai dengan cinta yang besar. Perbuatan kecil kita nggak apa-apa dalam hidup sehari-hari. Lakukan dengan perbuatan yang besar. Memandang Tuhan, memandang bagaimana cara Yesus memandang manusia. Kita bukan teman dalam hidup. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengasihi Engkau lagi, lebih kuat lagi, lebih keras lagi dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami juga pengen mengasihi mereka yang ada di sekeliling kami. Siapapun, kami mau mengambil kesempatan berbuat baik. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, bantu kami melakukan perbuatan baik dengan kreatif, dengan segala sesuatu yang kami miliki dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami meneladani Engkau, mau memanusiakan mereka yang kami layani lebih layak lagi, lebih tinggi lagi harkat dan martabatnya, sehingga sungguh di dalam hidupnya mereka di dunia ini yang mungkin kurang tidak seberuntung kami,
kami seperti Teresia dan Lisius melakukan segala sesuatu dalam aspek hidup kami dengan cinta yang besar. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, orang-orang yang kami kasihi, segala hal yang kami miliki dalam hidup ini ke dalam tangan kasih hidup, dan kami percaya Tuhan ada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap wujud doa yang sudah kami tuliskan dalam kotak ini. Kami menulisnya dengan kegentaran kadang-kadang. Kami mengucapkannya dalam doa-doa yang tersembunyi Tuhan. Tetapi Engkau yang melihat yang tersembunyi itu dan mengerti. Bahkan jauh sebelum kami menulis, bahkan jauh sebelum kami mengatakan permohonan kami, Engkau sudah tahu persis apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang dituliskan di dalam surat-surat ini, apapun yang ada di dalam hati kami yang belum sempat kami tulis, kami percaya Tuhan ada penyelenggaraan ilahi juga dalam hidup kami semua. Demi Kristus Tuhan.